Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang market risk. Yang pertama itu rates and transaction. Foreign exchange rate, nilai mata tukar mata uang asing adalah harga di mana suatu mata uang, misalnya dolar, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya franc Swiss. FX tarif tercantum adalah dua cara dolar AS diterima untuk satu unit pertukaran mata uang asing atau kuotasi langsung atau dalam US dolar satu dan mata uang asing yang diterima setiap dolar AS yang dipertukarkan atau kuotasi tidak langsung per US dollar. Misalnya nilai tukar dolar AS untuk dolar Kanada. Canadian dollar pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 US dollar atau Canadian dollar atau 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada ditukar. Sebaliknya nilai tukar dolar Kanada untuk dolar AS adalah 1,2327 Canadian dollar atau 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar AS yang dipertukarkan. Foreign exchange transaction, ada dua tipe kurs valuta asing dan transaksi valuta asing. Dalam tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward, tempat valuta asing transaksi mana melibatkan penyelesaian langsung atau pertukaran mata uang di nilai tukar saat ini atau spot. Transaksi spot dapat dilakukan melalui divisi valuta asing bank umum atau non-dealer mata uang asing bank. Misalnya investor AS yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal. Pada tanggal 15 Juni 2015, pada dasarnya memiliki dolar yang ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan tarif 1 dolar per 0,6409 pound atau 1,5602 per pound. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor AS jika dolar terdepresiasi nilainya relatif terhadap pound atau MIS 1 dolar per 0,632328 pound atau 1,5757 per pound. Nilai investasi pound jika dikonversi kembali ke AS dolar meningkat jika dolar terapresiasi nilainya relatif terhadap pound 1 per 0,6428 pound atau 1,557 per pound. Nilai investasi pound jika dikonversi kembali ke dolar AS menurun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah short avoid exchange risk exposure. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Yang bisa dilihat pada bab 15 tentang risiko pasar yang dimana kita itu melihat metode perhitungan risiko pada kontrak valuta asingnya. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang JP Morgan Chase pertimbangkan dan evaluasi risiko asingnya. Ini selanjutnya adalah foreign exchange rate volatility and FX exposure. Kita tuh dapat mengukur potensi ukuran exposure FX/FI dengan menganalisis aset, kewajiban, dan ketidakcocokan perdagangan mata uang di neraca, dan yang mendasarinya itu adalah volatilitas pergerakan nilai tukarnya. Secara khusus kita dapat menggunakan persamaan kayak berikut ini. Dollar loss dibagi gain in currency LI sama dengan itu net exposure in foreign currency I measure in US dollar dikali shock dalam kurung itu volatility to the as terus dibagi foreign currency I exchange rate. Semakin besar exposure ber-CFI dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, semakin besar juga potensi kerugian atau keuntungan dolar terhadap satuan pendapatan FI. Foreign currency trading. Pasar FX di dunia ini tuh telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangannya juga rata-rata mencapai 5,3 triliun US dollar
dalam waktu sehari selama beberapa tahun terakhir ini. Lebih dari 80 kali lipat volume perdagangan harian di New York Stock Exchange dari 5,3 triliun US dollar di rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 2,05 triliun US dollar atau 38,3% itu melibatkan transaksi spot, sementara 3,30 triliun US dollar atau 61,7%-nya itu melibatkan forward dan transaksi lainnya. Nah, dibandingkan dengan tahun 1989, ketika rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar US dollar, 317 miliar US dollar, 53,7% itu diantaranya adalah valuta asing spot transaksi dan 273 miliar US dollar, 46,3% adalah forward dan valuta asing lainnya transaksi. Alasan utama peningkatan penggunaan penerusan ini relatif terhadap spot transaksi valuta asingnya. Itu adalah peningkatan kemampuan untuk melindungi nilai resiko valuta asing dengan forwarding kontrak valuta asing. Efek trading activity. Posisi FI ini di pasar falas umumnya mencerminkan 4 aktivitas perdagangan. Yang pertama itu adalah pembelian dan penjualan mata uang asing, yaitu untuk memungkinkan pelanggan mengambil bagian dan menyelesaikan transaksi perdagangannya pada perdagangan komersil internasional. Yang kedua adalah pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau LK itu sendiri untuk mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asing. Yang ketiga, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi eksposur pelanggan atau FI dalam mata uang tertentu. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui peramalan atau antisipasi pergerakan kurs falas di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya horizon asset and liability position, yaitu dimensi kedua dari ekspor FI dihasilkan dari ketidakcocokan antara portofolio aset keuangan luar negeri dan kewajiban keuangan luar negeri. Seperti yang dibahas sebelumnya, FI adalah mata uang asing jika aset dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya. Sementara itu, pendek mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang melebihi asetnya. Aset keuangan asing mungkin termasuk obligasi berdominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdominasi Pound Inggris, atau obligasi Meksiko berdenominasi peso. Luar negeri, kewajiban keuangan mungkin termasuk menerbitkan CD Pound Inggris atau mata uang yen obligasi di euro markets untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan berbagai kemungkinan besar untuk mengumpulkan dana dalam mata uang lainnya daripada mata uang rumah. Ini penting bagi LK yang ingin tidak hanya melakukan diverifikasi sumber dan penggunaan dana mereka, tetapi juga mengeksploitasi ketidaksempurnaan dalam perbankan asing pasar yang menciptakan peluang untuk mengembalikan aset yang lebih tinggi atau biaya pendanaan yang lebih rendah. Selanjutnya, Traction of Interest Rates Inflation. Karena pasar uang global menjadi semakin saling terikat, demikian juga minat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Misalnya, bunga domestik yang lebih tinggi tarif dapat menarik investasi keuangan asing dan berdampak pada nilai mata uang domestik. Pada bagian ini, kita melihat pengaruh inflasi di satu negara terhadap nilai tukar mata uang
asingnya paritas daya beli atau PPP. Kami juga memeriksa hubungan antara suku bunga domestik dan asing dan spot dan forward asing nilai tukar suku bunga paritas atau IRP. Selanjutnya, purchasing power parity yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara yang lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara. Seperti yang ditunjukkan di bawah secara langsung terkait dengan tingkat bunga relatif di negara ini. Rumus-rumusnya seperti ini. Itu yang tugasnya yaitu dana pensiun maksimum berusaha untuk mengelola salah satu portofolio obligasi di bawah pengelolanya. Dana tersebut telah mengidentifikasi 3 obligasi yang memiliki jangka waktu 5 tahun jatuh tempo dan berdagangan pada imbal hasil hingga jatuh tempo sebesar 9%. Ikatan hanya berbeda dalam bahwa kupon adalah 7%, 9%, dan 11%. Berapa durasi yang setiap obligasi? Apa hubungannya antara durasi dan jumlah kupon antara S yang dibayar? Rencanakan hubungannya. Yang 10, sebuah perusahaan asuransi sedang menganalisis 3 obligasi dan menggunakan durasi sebagai ukuran risiko suku bunga. Ketiga obligasi tersebut diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo sebesar 10%, memiliki nilai nominal $10 dan memiliki 5 tahun hingga jatuh tempo. Itu obligasi hanya berbeda dalam jumlah kupon tahunan yang mereka bayar, 8, 10, dan 12%. Yang A, berapa durasi untuk setiap obligasi 5 tahun. Yang B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan. Selanjutnya, yaitu Anda dapat memperoleh pinjaman sebesar $100 dengan tingkat bunga 10% selama 2 tahun. Anda memiliki pilihan I, membayar bunga 10% setiap tahun dan total pokok pada akhir tahun kedua, atau 2, mengamortisasi pinjaman yaitu membayar 10% bunga dan pokok dalam pembayaran yang sama setiap tahun. Pinjaman adalah sebagai setara beberapa durasi pinjaman di bawah kedua metode pembayaran. Jelaskan perbedaan kedua hasil tersebut. Yang 14, kupon tahunan 10 tahun, 10% obligasi $1.000 diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo dari 8% obligasi tersebut, memiliki jangka waktu 6,994 tahun. Berapa durasi modifikasi dari obligasi ini? Apa nilai praktis dari menghitung durasi yang dimodifikasi? Apakah durasi yang dimodifikasi mengubah hasil penggunaan hubungan durasi menjadi memperkirakan sensitivitas harga?